salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Igede Superjaya. Saya calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Tabanan dengan pengajar praktik I Gusti Eka Putri Dewi Nitya dan fasilitator Inengah Edi Imawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan tugas 1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, Ibu Bapak guru hebat semua, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh guru. Tapi yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah setelah saya mempelajari modul 1.1 bahwa setiap murid memiliki kodrat alam sehingga setiap murid itu memiliki keunikan dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas, dan tugas saya sebagai pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal murid memperhatikan penjelasan guru, rajin berlatih, dan datang atau hadir di kelas. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik cuma memfasilitasi belajar murid agar mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian yang ketiga, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru, yang artinya guru memberikan informasi dengan cara ceramah dan satu-satunya merupakan sumber ilmu yang ada. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang aktif, kreatif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Murid berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak. Pendidik seharusnya menghamba kepada anak. Kemudian yang keempat, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid dengan merata, menuntut murid menguasai seluruh materi yang saya berikan. Tetapi yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya.
membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini berarti adanya proses pemaknaan materi, tidak hanya penguasaan saja, tapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah dalam pembelajaran di kelas tidak terfokus pada pembelajaran kurikulum tersebut dan juga kecerdasan belajar atau kriteria kecerdasan belajar yang disebut dengan KKB. Namun, bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita sebagai pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya sesuai dengan kodrat alam. Kemudian yang keenam, sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih berfokus pada nilai pengetahuan saja atau keterampilan, atau lebih dominan pada penilaian pengetahuan saja dan mencetak nilai setinggi-tingginya. Tapi setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tapi juga harus dapat menilai sikap dan juga keterampilannya. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid. Dan juga untuk umpan balik, khusus untuk pendidik adalah supaya dapat mengevaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga wajib dapat menemukan budi pekerti luhur murid ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya membuat aturan sendiri dan memberi hukuman kepada murid yang tidak melaksanakan aturan. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan adalah aturan tersebut dibuat bersama-sama dan dengan tulus ikhlas untuk melaksanakannya mulai dari kesadaran sendiri. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan kelas bersama tentang proses belajar mengajar. Saya akan menampung masukan-masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka para murid. Dan yang kedua, menebalkan laku budi pekerti luhur murid dengan melakukan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial budaya lingkungan murid itu sendiri, seperti budaya ngayah. Yang ketiga, saya menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Kemudian yang keempat, saya sebagai guru memberikan keteladanan baik dalam sikap, ucapan, dan juga perbuatan. Kemudian yang kelima, saya harus belajar dan terus belajar dan melakukan pengembangan diri sesuai dengan kodrat zaman dan selalu terupdate. Kemudian juga saya akan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan profil belajar Pancasila, dan yang paling penting pembelajaran tidak lagi menuntut anak, akan tetapi saya harus menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang bahagia, kasih sayang, serta ulas asih. Selain itu, saya juga memberikan wejangan dan motivasi
Sebagai guru juga harus bisa menjadi suri tauladan yang baik, karena sosok guru yang digugu dan juga ditiru. Artinya, murid mampu meneladani perilaku-perilaku yang baik yang saya contohkan. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya dari depan saya memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Kemudian Ing Madyo Mangun Karse, di tengah saya bisa jadi teman, memberikan semangat, penuh cinta kasih, kasih sayang dan tanpa pamrih. Dan Tuturi Handayani, dari belakang saya sebagai pendidik bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Jadi kesimpulannya, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses belajar mengajar di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Demikian pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Suksema. Thank you very much.